Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Zara Aprilia, NPM 1919310192 dari kelas 5 reguler 1 klaster 2E. Di video kali ini saya akan membahas tentang simulasi pendaftaran pembuatan NPWP. Berikut video pembahasannya. Yang pertama, kita buka browser, lalu masukkan ke laman e-registration. Nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita isi email dan passwordnya. Setelah itu kita klik daftar seperti yang dilingkari pada gambar di bawah itu. Nah, pada pendaftaran aku langkah pertama, masukkan alamat email kita yang aktif. Pastikan kita nggak salah memasukkan alamat email. Kemudian masukkan kode captcha-nya. Setelah itu kita klik daftar. Setelah kita mengeklik daftar, akan muncul notifikasi selamat seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian cek kotak masuk alamat email yang udah kita daftarkan tadi. Lalu pilih email yang masuk yang berasal dari e-registration. Setelah itu klik link verifikasi. Nah, kemudian isi form pendaftaran aku langkah kedua dimulai dari jenis WP sampai dengan captcha. Setelah itu klik daftar. Kemudian setelah mengeklik daftar akan muncul notifikasi sukses seperti pada gambar di bawah ini. Setelah itu klik tutup. Kemudian pendaftaran akun sudah selesai. Nanti akan muncul notifikasi selamat, lalu klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP yang akan dialihkan ke laman login. Nah, setelah itu kita nanti login dengan mengisi alamat email dan password yang sudah kita daftarkan tadi, lalu klik login. Berikutnya, setelah login, tampilan di layar akan muncul seperti pada gambar di bawah ini. Terdapat 9 tahapan pengisian formulir registrasi data WP. Tahap yang pertama ada kategori wajib pajak. Pada kolom kategori wajib pajak, centang orang pribadi untuk Anda yang belum menikah atau yang sudah menikah tetapi NPWP istri digabung dengan suami. Menurut aturan perpajakan, istri tidak wajib memiliki NPWP atau NPWP digabung dengan suami, kecuali terdapat kondisi lain berupa status HB, PH, dan MT. Baca perbedaan status perpajakan suami, istri, maka dicentang status yang lain sesuai status masing-masing. Status WBT merupakan subjek pajak berupa warisan yang proses pembagiannya belum dilakukan atau belum selesai. Selanjutnya centang pusat pada status pusat cabang, kemudian klik next. Tahap kedua, identitas wajib pajak, isi form sesuai dengan data yang udah kita miliki, lalu klik next. Nah, tahap ketiga, sumber penghasilan utama. Jika kita seorang karyawan, maka centang pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu centang jenis pekerjaannya, misalnya kita seorang karyawan swasta, maka centang pegawai swasta. Jika kita melakukan kegiatan usaha, centang kegiatan usaha. Lalu lengkapi datanya mulai dari jenis kegiatan usaha, merek dagang usaha, kepemilikan karyawan, dan metode pembukuan atau pencatatan. Jika kita melakukan pekerjaan bebas, centang pekerjaan bebas, dan lengkapi data lainnya. Pekerjaan bebas di sini contohnya seperti notaris, arsitek, aktuaris, dokter, pengacara, dan sebagainya. Setelah itu kita klik next. Tahap keempat, alamat tempat tinggal. Isi nama jalan, blok, nomor rumah, RT dan RW pada kolom kode wilayah. Setelah itu klik gambar lop seperti pada gambar di bawah itu. Kemudian ketik nama desa atau kelurahan dan kecamatan tempat tinggal Anda, kemudian klik cari. Setelah itu klik pilih pada desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi yang sesuai dengan alamat tempat tinggal Anda. Maka data tersebut akan tergenerate sehingga kolom yang masih kosong secara otomatis akan terisi. Setelah selesai, klik next. Tahap kelima, alamat domisili KTP. Jika alamat domisili Anda sama dengan alamat tempat tinggal, maka Anda
tinggal centang sama dengan alamat tempat tinggal, maka alamat akan terisi secara otomatis. Jika alamat tersebut berbeda, maka Anda harus mengisi secara manual. Tahap keenamnya, alamat usaha. Tahap ini dikhususkan bagi Anda yang pada tahap ketiga mencentang kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan lainnya. Bagi Anda yang mencentang pekerjaan dalam hubungan kerja, tahap ini tidak diisi karena kolom isiannya disable. Setelah itu klik next. Tahap berikutnya ada info tambahan. Isi jumlah tanggungan. Jumlah maksimal tanggungan adalah jika Anda memiliki lebih dari 3 tanggungan tetapi isi 3. Jika Anda tidak memiliki tanggungan, isi dengan angka 0. Kemudian centang kisaran penghasilan per bulan sesuai dengan jumlah penghasilan yang Anda peroleh per bulan. Setelah itu klik next. Tahap berikutnya persyaratan. Centang metode pengisian persyaratan yaitu unggah. Karena Anda sudah menyiapkan scan KTP dan surat pernyataan atau surat keterangan, Anda tidak perlu mengirim dokumen fisik ke KPP. Jika Anda sudah memiliki kirim manual, maka Anda tidak perlu mengupload dokumen tersebut, tetapi harus mengisi dokumen fisiknya ke KPP terdaftar. Sekali lagi, untuk karyawan PNS, TNI, atau Polri, kenapa perlu mengunggah surat keterangan bekerja atau SK, padahal di aplikasi hanya diminta KTP saja. Hal ini untuk menghindari penolakan pendaftaran NPWP oleh KPP. Sebagian KPP menyarankan dokumen tersebut sebagai bahan verifikasi lanjutan bahwa Anda benar-benar telah bekerja. Tips untuk sebagai karyawan PNS, TNI, atau Polri, gabungkan scan KTP dan surat keterangan bekerja atau SK dalam satu file berbentuk PDF. Upload dokumen tersebut, setelah itu klik next. Tahap berikutnya pernyataan, centang benar dan lengkap. Klik simpan. Pengisian formulir pendaftaran PWP online telah selesai. Anda tinggal melakukan pengiriman formulir pada tahap berikutnya. Pengiriman formulir pendaftaran PWP. Setelah formulir online diisi lengkap, tampilan dashboard akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini, yaitu muncul status lengkap, nomor transaksi, dan data KPP. Klik minta token untuk mengawali tahap pengiriman formulir. Berikutnya, token dikirim dari via email yang udah kita daftarkan tadi ya. Setelah itu, buka kontak masuk email kita, kemudian pilih email yang berasal dari e-registration, lalu akan muncul token yang berisi kombinasi huruf besar dan kecil seperti pada gambar yang dilingkarin ini. Setelah itu, copy token tersebut. Berikutnya, kembali ke dashboard e-registration, klik kirim permohonan. Centang 2 poin pada surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan, lalu paste token pada kotak isi token. Setelah itu klik kirim. Nah, berikutnya pengiriman formulir pendaftaran NPWP online sudah selesai. Kemudian muncul notifikasi pengiriman sukses dan pemberitahuan mengenai status persetujuan atau penolakan permohonan akan dikirim dari via email. Kemudian klik tutup. Berikutnya, status berubah menjadi kirim. Tunggu maksimal 14 hari kerja untuk mengetahui persetujuan atau penolakan permohonan pendaftaran NPWP online. Nah, jika permohonan pendaftaran Anda diterima, maka Anda memperoleh email dari e-registration yang berisi data seperti pada gambar berikut ini. Dashboard e-registration akan terlihat seperti gambar di bawah ini, yaitu status terima dan sudah memiliki NPWP atau nomornya. Kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar SKT akan dikirim oleh KPP melalui pos 1 hari setelah permohonan disetujui. Lama pengiriman tergantung pihak pos yang mengirimkan.
Setelah itu sudah selesai. Itu dia video pembahasan tentang simulasi pendaftaran pembuatan NPWP dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih.